keputusan yang terbaik yang bisa kami ambil dalam hidup kami adalah ketika kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pembelian Tuhan yang paling sempurna adalah kita ketika Tuhan Kau mengambil alih seluruh hidup kami menjadi milik-Mu secara pribadi, sehingga kami tahu tidak ada siapapun yang bisa mengambil kami, merebut kami dari tangan-Mu yang memelihara, melindungi kami dengan begitu sempurna. Terima kasih buat hadirat-Mu yang memenuhi tempat ini, menyertai anak-anak-Mu untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan membuka pikiran kami agar kami boleh mengerti kitab suci yang akan diajarkan sebentar lagi. Sehingga firman-Mu dapat tersampaikan dengan pemahaman yang kuat Tuhan. Menjadi sebuah benih yang akan mengubah hidup kami secara keseluruhan. Biar kami boleh mengerti firman-firman kami sampaikan, maksud yang Tuhan sampaikan, kami boleh paham Tuhan dengan baik. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman ini dan umat-Mu yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang siap diberkati berkata, Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Selamat pagi semuanya. Saya mengucap syukurnya Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk boleh beribadah di pagi hari ini. Di pagi tadi kebaktian yang pertama kita sudah belajar dari Lukas 9 ayat 22 sampai 23. Ini juga kita akan teruskan sama di ayat yang sama. Kita akan buka di Lukas 9 ayat 22 sampai 23. Nah, di ayat 22 kita akan bacakan bersama-sama ya. Saya bacakan untuk saudara. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, perhatikan Bapak Ibu di ayat 23, karena ini adalah inti dari apa yang Tuhan sampaikan kepada para muridnya. Tadi dari pagi tadi kita sudah belajar di 23 yang A, sekarang kita mau belajar di 23 yang B, tapi kita akan bacakan dulu ya. Katanya kepada mereka semua, titik 2, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Di sini Tuhan Yesus dengan jelas menegaskan bahwa siapapun yang mau mengikut dia, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, bukan setahun sekali atau seminggu sekali ya Bapak Ibu. Nah, di kebaktian pertama kita sudah belajar dari apa yang dimaksud oleh Tuhan dari kata mau mengikut aku. Yang pertama ya, mungkin saya hanya coba feedback sedikit ya. Yang dimaksud oleh Tuhan dari kata mau yang pertama itu Tuhan Yesus memakai kata telo yang artinya mempunyai kerinduan dan keinginan yang kuat. Kemudian kata mengikut. Yang pertama ini Tuhan Yesus memakai kata erchomai ya, yang memiliki 4 pengertian. Yang pertama adalah setiap orang yang mau bersama dengan aku dalam perjalanan, setiap orang yang mau bertumbuh bersama dengan aku, setiap orang yang mau lulus bersama-sama dengan aku, dan setiap orang yang mau ikut pergi bersama-sama dengan aku. Nah, dari keempat pengertian ini saudara bisa mendapatkan mengikutinya di streaming ya, di streaming pagi ya. Saya berharap setelah selesai kebaktian ini saudara bisa mengikuti streaming yang pertama supaya saudara bisa dapat memahami secara keseluruhan dari ayat yang kita pelajari ini ya. Akan sangat sayang kalau saudara hanya mendapatkan sepenggal saja. Nah oke, yang sekarang kita mau pelajari bersama-sama kelanjutannya adalah di sini. Yesus berkata, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi jelas sekali Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut dia ada 2 syarat mutlak yang harus kita lakukan. Tidak ada pilihan lain. Yang pertama ada apa? Menyangkal diri. Yang kedua adalah pikul salib. Nah, tapi ada satu hal yang perlu kita ketahui secara kuat.
Ketika Tuhan mengatakan kamu harus atau ia harus, Tuhan tidak sedang memaksakan kehendaknya kepada kita, tapi ketika dia berkatakan kamu harus atau ia harus, artinya Tuhan sendirilah yang akan memampukan kita untuk melakukan dan mencapai apa yang dia haruskan untuk kita lakukan. Dengan persyaratan adalah jika kita mau dilatih, kita mau dibentuk dengan kerelaan dan kerendahan hati untuk meresponi apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Saya tahu ini bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Ya. Kita sudah terlalu sering mendengar kata menyangkal diri, memikul salib. Tapi pagi hari ini saya berdoa kita akan memperdalam apa yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Ya. Nah, kata menyangkal dalam bahasa Yunani, Alkitab memakai kata aparneomai. Nah, apa artinya aparneomai? Aparneomai yang pertama artinya adalah kita sudah tidak memiliki hak atas kehidupan kita dan hak atas diri kita sendiri. Itu yang dimaksud oleh Tuhan. Yang pertama yang harus kita sangkal adalah hak kepemilikan diri kita dan hak atas kehidupan kita sendiri. Artinya kita harus melepaskan hak atas kepemilikan diri kita dan kehidupan kita. Terus terang Bapak Ibu, ini bukan hal yang mudah. Sebab tidak semua orang bisa dengan legowo menerima syiar ini menjadi sebuah persyaratan yang mutlak yang harus kita lakukan kalau kita ingin mengikut Yesus dan menjadi muridnya. Tadi pagi kita belajar jangan menjadi penggemar. Di dalam gereja ada dua kelompok manusia. Satu adalah penggemar Yesus dan satu adalah pengikut. Dan pengikut itu juga dikategorikan sebagai muridnya. Ya. Nah, kita bisa belajar, Bapak bisa belajar dari apa yang kita pelajari tadi pagi. Ya. Kenapa orang sulit untuk melepaskan ini? Karena orang cenderung mempertahankan hak atas kepemilikan diri dan hak kehidupan mereka sendiri. Nah, itu kita bisa lihat dari kehidupan sehari-hari banyak orang Kristen yang sudah lama mengikut Yesus dan sudah berulang kali diajarkan tentang menyangkal diri dan pikul salib. Tapi kalau pemahaman tentang arti ini tidak masuk ke dalam hidup kita, maka kita masih seringkali melihat banyak orang Kristen merasa dialah yang berhak atas dirinya, dialah yang berhak atas seluruh kehidupannya. Tadi kita baru menyanyikan sebuah lagu dikatakan apa? Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Satu kebenaran yang harusnya kita pahami ketika kita datang ke altarnya Yesus, ke altarnya Tuhan. Maka datanglah sebagai seorang hamba yang sudah tidak memiliki hak atas seluruh dirinya dan seluruh kehidupannya. Amin. Engkau tidak akan pernah bisa disebut sebagai hamba atau sebagai budak kalau engkau masih memiliki hak atas kehidupanmu sendiri. Seorang hamba atau seorang budak adalah seorang manusia yang telah kehilangan hak atas hidupnya. Kalau zaman dulu seorang majikan, seorang pemilik budak, dia boleh saja kapan saja membunuh budak itu sesuka hatinya. Dia boleh saja menyuruh, meminta budak untuk melakukan apa saja sesuai kehendaknya. Kenapa? Budak tidak boleh melawan, karena dia sudah kehilangan hak. Di hadapan Tuhan kita juga punya pemahaman yang sama. Maka seringkali kita lihat banyak orang Kristen hidup dengan seenaknya, dengan semaunya saja. Kenapa? Karena mereka merasa mereka memiliki hak atas diri mereka. Mereka bisa melakukan apa saja sesuai semau mereka. Karena mereka merasa hidup ini adalah milik saya, diri saya adalah milik saya. Tapi Tuhan mengatakan apa? Kalau engkau menyangkal diri, yang pertama kali yang harus kau lepaskan adalah hak atas kepemilikan dirimu dan hidupmu. Itu yang harus kamu sangkal dulu. Menyangkal dirimu sendiri, menyangkal pemilikan itu, menyangkal kehidupanmu, itu harus kamu serahkan di hadapan Tuhan. Pak, apakah ada ayat yang mendukung apa yang Bapak jelaskan ini? Mari kita lihat di 1 Korintus 6, Bapak Ibu. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Ada ayatnya dimunculkan. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20.
Sudah ketemu saudaraku? Alkitab berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu apa? Bukan milik kamu sendiri. Kenapa? Karena ini ayat 20 menjelaskan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dicicil dan dibayar dengan kartu kredit kah? Enggak. Kamu telah dibeli dan harga telah lunas dibayar. Karena itu apa? Muliakan Allah dengan tubuhmu. Nah, banyak orang tidak menghindari ketika yang melakukan dosa, sesungguhnya mereka telah menjual diri mereka kepada iblis untuk menikmati dosa itu. Karena sumber dosa dari iblis dan dosa itu adalah iblis sendiri. Yang pertama kali memunculkan dosa di dalam kehidupan manusia itu siapa? Tuhan atau iblis? Iblis. Nah, ini yang kadang miss dari pemahaman orang Kristen. Dia berpikir dia boleh saja dengan seenaknya melakukan dosa yang dia mau. Dan ketika dia melakukan dosa, dia berpikir dia masih berhak atas hidupnya. Sebuah pemahaman spiritual yang kau tidak pernah menyadari bahwa ketika engkau melakukan dosa, bahwa engkau telah menjual hidupmu, engkau menjual jiwamu, engkau menjual dirimu kepada iblis untuk menikmati dosa yang dia tawarkan kepada saudara. Iblis tidak pernah memberikan sebuah dosa yang bisa orang nikmati dengan free, dengan tidak bayar. Dia tuntut bayaran yang begitu mahal harganya. Bahkan ketika dia menuntut itu harga sangat mengerikan sekali. Yohanes 8 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah, ini harus kita sadari. Itulah sebabnya Tuhan menebus saudara dan saya dari iblis. Dan telah dibayar lunas dengan apa? Dengan dolar Amerika kah? Dengan emas kah? Yesus membayar saudara dan saya, kita ditebus, dibeli dari iblis kembali. Dan yang iblis tuntut apa? Darah dan nyawanya Yesus. Yesus memakai darah dan nyawanya untuk membayar saudara dan saya. Itu harus saudara pahami dulu. Dengan alasan itulah sehingga kita sekarang menjadi miliknya Yesus, menjadi hambanya. Hamba kebenaran, hamba yang merdeka. Bukan lagi hamba yang terikat dan kecanduan dengan dosa. Ada orang yang kecanduan kebenaran? Ada? Pernah dengar orang yang mengatakan aku kecanduan memberkati orang. Aku kecanduan memuji Tuhan. Ada? Tapi yang kita dengar adalah orang kecanduan apa? Narkoba. Kecanduan ke tempat pelacuran. Kenapa? Mereka terikat. Yesus tebus kita. Lepaskan ikatan itu. Dan dia berikan kebebasan. Dan kemudian kita dibenarkan di hadapannya. Bapak Ibu, sekarang kita sudah tahu bahwa hidup kita dan diri kita adalah miliknya Yesus. Nah, sekarang pertanyaan bagaimana kalau kita adalah miliknya Tuhan dan pemilik atas seluruh hidup kita adalah Tuhan. Dan bagaimana kita membawa hidup kita di hadapannya. Hidup yang kita jalan ini bukan lagi milik kita. Pemiliknya adalah Yesus. Terus bagaimana kita membawa hidup kita ini di hadapan Dia? Saya kasih contoh deh supaya kita lebih mudah memahami. Ketika saudara membawa mobil, dan mobil yang saudara bawa atau saudara pakai itu adalah milik bosmu atau miliknya presiden. Dan saudara tahu itu adalah milik kesayangannya, mobil kesayangannya Pak Presiden. Dan mobil itu ada mobil yang sangat mahal. Pertanyaannya adalah ketika engkau membawa mobil itu, apa yang kamu lakukan? Pasti berhati-hati kan? Takut jangan sampai
lecet, jangan sampai keserempet, jangan sampai ketabrak. Betul tidak? Ya kan? Kita akan sangat hati-hati sekali membawa mobil itu di jalanan. Nah, pemahaman seperti itu harusnya kita masukkan dalam pemikiran kita. Hidup yang kita miliki ini, yang kita jalan ini, itu adalah milik Yesus. Maka Tuhan mengatakan apa? Engkau berharga di mataku. Engkau berharga, engkau sangat berharga di mataku. Engkau adalah milikku dan bagiku engkau sangat berharga. Dan Yesus tidak hanya sekedar mengucapkan ini, orang bilang dengan hanya sebagai lip service, no. Itu dia buktikan seberapa berharganya kalian, saudara dan saya, itu telah dibuktikan dia tebus kita dengan darah dan nyawanya. Ada orang yang menembus mobil dengan darah dan nyawanya? Enggak ada. Itulah membuktikan kita begitu berharga bagi Yesus. Dengarkan saudaraku, waktu kita ditebus dari iblis, terus kita diapain sama Tuhan? Kira-kira kita diapakan? Digeletakkan gitu saja kan? Atau dia lihat, wah iki bekas iblis ini. Wis ireng, elek, panoan, bisulan, wis tak cantel ke wae. Gitu kan? Enggak. Seperti anak bungsu yang kembali kepada bapaknya karena telah melakukan dosa yang begitu mengerikan, mengkhianati bapaknya, sama yang kita lakukan, sang bapak apa yang kita tahu? Dipeluk, dipulihkan. Apakah hanya dipeluk dan pulihkan saja, diberi makan begitu saja? Lebih daripada itu, Tuhan memperlakukan kita. Coba kita lihat di Ulangan 32 Bapak Ibu. Ulangan 32 ayat 9 sampai 10. Ulangan 32 ayat 9 sampai 10. Tetapi bagian Tuhan ialah apa? Umatnya. Saudara ngerti enggak apa yang dimaksud oleh Tuhan? Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Kita dijadikan bagian dari hidupnya. Yakub adalah milik yang ditetapkan baginya. Ayat 10. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan, dan auman padang belantaran. Perhatikan ini, apa dilakukannya? Dikelilinginya dia, diawasinya dia, dijaganya dia sebagai apa? Sebagai biji matanya. Saudara dan saya ketika engkau ditebus dari iblis, Tuhan jadikan kita sebagai apa? Sebagai biji matanya. Coba bayangkan betapa berharganya kita di mata Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berkata, engkau berharga di mataku. Dan kamu adalah biji mataku. Yang percaya katakan haleluya. Kita harus ngerti siapa kita di hadapan Tuhan. Seringkali orang Kristen gak pernah tahu siapa dia. Dia menjalani hidupnya dengan seenaknya saja. Bapak Ibu begini. Kalau kita semua ini adalah biji matanya Tuhan. Kemudian kita hidup sembarangan, merusak diri kita sendiri dengan narkoba, dengan minuman keras, macam-macam. Hidup tidak beraturan, makan seenaknya saja, menipu orang, mengkhianati, menyakiti orang lain. Nah pertanyaan yang kita sakiti itu siapa sih? Yang kita sakiti itu siapa sih? Apakah kau masih tega menyakiti biji matanya Tuhan? Engkau yang seharusnya, kita seharusnya sudah binasa ini. Kita seharusnya sudah tidak lagi punya kesempatan untuk memilih hidup. Ditebus oleh Tuhan dengan darah dan nyawanya sendiri. Setelah kita ditebus, kita selamatkan. Kita culek matanya kah? Halo? Bagaimana ketika saudara menyelamatkan seseorang dari kematian, begitu dia saudara selamatkan, dia datang, dia culek mata saudara. Sama analoginya dengan apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan kok.
Maka jangan heran, banyak kali kita jumpai orang Kristen membuat mata Tuhan sakit. Pak kok marah-marah? Enggak marah, saya mau tegaskan. Ini loh kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Kita harus menyadari siapa kita ini. Kalau kita enggak menyadari kita ini siapa, orang bilang apa? Enggak tahu diri. Betul ya Bu ya? Enggak tahu diri kan? Orang yang enggak tahu diri itu adalah orang yang enggak ngerti balas budi. Orang yang enggak ngerti bagaimana cara yang menghormati balas kebaikan. Tuhan ajari kepada kita kok, jangan balas keburukan dengan keburukan. Tapi orang Kristen sering membalas kebaikan dengan keburukan justru, kebalikannya. Pernah nggak kita menyadari hal seperti ini? Saya berdoa Bapak Ibu mulai hari ini, setelah engkau mendengar firman ini, kamu mengerti, memahami siapa dirimu, jangan pernah engkau membalas semua kebaikan Tuhan dengan engkau menyakiti dia. Membalas Tuhan, kebaikan Tuhan dengan keburukan, dengan kejahatan. Nah pertanyaan begini Bapak Ibu. Kalau mata Tuhan ini kelilipan, sesuatu menyakitkan mata itu. Pertanyaan adalah begini. Apakah mata bisa mengatasi dan mengeluarkan sesuatu yang menyakitkan dari dirinya sendiri? Bisa nggak? Mata bisa nggak mengeluarkan kotoran atau sesuatu yang menyakitkan dirinya sendiri? Bisa enggak? Nggak bisa kan? Nah ketika mata Tuhan kelilipan, yang bisa mengeluarkan dan mengatasi rasa sakit itu siapa? Tangan Tuhan sendiri kan? Betul nggak? Tangan Tuhan sendiri yang bisa mengeluarkan dan bisa mengatasi rasa sakit itu. Itulah sebabnya Tuhan katakan pembalasan adalah hakku. Saudara sudah memahami? Kenapa Tuhan mengatakan jangan kau pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kasihilah musuhmu. Pembalasan adalah hakku. Kalau engkau adalah biji matamu, kan sangat mengerikan kalau mata ada keluar tangan gini. Maka Tuhan tidak pernah mengatakan kamu adalah tangan kananku, gak pernah. Kenapa? Kalau kita dijadikan tangan kanan oleh Tuhan, kita bisa ngerau orang, bisa memukul orang. Benar kan? Tuhan katakan engkau adalah biji mataku. Engkau memiliki terang yang menerangi dunia ini. Dunia ini akan terang oleh karena keberadaanmu di tengah-tengah dunia ini. Dalam ketidakberdayaanmu engkau bisa menjadi terang. Sampai di sini saudara mulai memahami kenapa Tuhan mengatakan engkau adalah biji mataku. Tahu kenapa Tuhan katakan engkau adalah biji mataku? Karena engkau telah kehilangan hak atas hidupmu. Engkau telah kehilangan hak atas seluruh hidupmu. Karena engkau sudah dibeli dan sudah lunas, terbayar. Bapak Ibu kita nggak punya pilihan lain. Jika kita mau ikut Yesus, kita harus mau dengan rela, ikhlas, dan taat untuk lakukan ini. Pesan Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Dalam pemahaman kita telah kehilangan manusia, sosok sebagai seorang hamba yang telah kehilangan hak hidup, hak atas kepemilikan dirinya. Lakukan ini Bapak Ibu, rendahkan dirimu, jangan sombong. Kasihilah musuhmu dan lakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Dan lakukan dengan taat, rela, dan ikhlas. Tanpa kerelaan, tanpa ketaatan Bapak Ibu, engkau tidak akan pernah bisa melakukan apa yang Tuhan suruh kamu lakukan. Karena aparneoma ini, menyangkal diri, tidak akan pernah bisa kita lakukan tanpa kerelaan, tanpa ketaatan, tanpa keikhlasan, gak akan pernah bisa Bapak Ibu. Camkan baik-baik saudaraku, orang yang sombong tidak akan pernah bisa mengasihi musuhnya. Perhatikan.
Ini sangat mengerikan. Saya tidak tahu kenapa Tuhan sangat tekankan pada pagi hari ini tentang orang yang sombong, kesombongan. Tapi ini diuraikan dengan begitu jelas. Waktu saya sedang mempersiapkan ayat Allah firman ini, Bapak Ibu, dalam 3 hari, 4 hari terakhir, saya mengalami serangan yang luar biasa. Begitu mengganggu konsentrasi saya untuk menerima semua ilham yang Tuhan berikan buat saya. Saya tahu secara spiritual di alam roh, setan tidak ingin saudara memahami ayat ini. Setan mencoba untuk membungkam ini. Setan coba mengalihkan apa yang akan saudara terima pada pagi hari ini. Orang yang sombong jelas dia tidak memiliki kerendahan hati. Kalau dia punya kerendahan hati, dia tidak akan menjadi orang yang sombong. Orang yang sombong selalu mempertahankan haknya dan menonjolkan dirinya. Ingat baik-baik. Kalau engkau masih mempertahankan hak hidupmu, hak dirimu, engkau adalah orang yang sombong. Orang yang sombong selalu merasa lebih dalam segala hal dibandingkan orang lain. Dia merasa lebih pintar, lebih baik, lebih suci. Bahkan celakanya orang sombong bisa merasa dia lebih rendah hati dari orang lain. Itu adalah tipu muslihat iblis masukkan ke dalam pikirannya. Dan yang paling mengerikan supaya kita tahu bersama, orang yang sombong adalah orang yang berhamba kepada iblis. Tahu alasannya? Karena iblis adalah sumber daripada segala kesombongan. Bahkan di dalam hukumannya, dalam kejatuhannya, dia masih begitu sombong, bahkan bertambah sombong. Tahu iblis jatuh karena apa? Karena kesombongannya. Bapak Ibu, kalau kita berhasil mengasihi musuh kita, otomatis kita akan bersikap lebih baik kok. Dengan orang-orang dekat dengan kita. Entah itu suami, istri, anak kita, siapapun. Orang-orang lebih dekat dengan kita. Kalau dengan musuh saja kita bisa mengasihinya. Bagaimana dengan orang-orang dekat? Kita pasti akan bisa berbuat lebih baik. Kenapa? Karena kerendahan hati inilah yang akan memampukan seseorang untuk bisa berbuat baik. Tanpa kerendahan hati, seseorang gak akan pernah bisa berbuat baik. Karena memberi maaf, mengaku kesalahan, itu merupakan bagian dari kerendahan hati. Jelas saudaraku, banyak kali orang Kristen sudah berbuat salah, ngeyel, merasa dirinya benar, dan gak mau minta maaf. Tahukah itu merupakan sebagian dari kesombongan? Saudara lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Dan kita lakukan berdasarkan perintah Tuhan. Berdasarkan kehendak Tuhan. Dan tujuannya untuk apa? Untuk orang lain. Untuk kebaikan orang lain. Dan bukan lagi atas kehendak diri kita sendiri. Kok rasanya naif ya? Kok rasanya nggak mungkin Pak? Bagaimana saya melakukan kehendak Tuhan yang tidak berdasarkan kehendakku sendiri? Saudaraku, kalau engkau melakukan kehendak Tuhan, di mana kehendakmu bersuara lebih keras daripada kehendak Tuhan, sebenarnya engkau tidak pernah melakukan apapun kehendak Dia. Tidak pernah. Kalau kita mau melakukan apapun dalam hidup kita, apapun dalam seluruh aspek kehidupan kita, yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pak, kalau begitu apakah kita dijadikan Tuhan seperti robot yang hidup? Enggak. Kita akan belajar nanti. Firman akan membuktikan Tuhan bukanlah Tuhan yang semena-mena, yang memaksakan kehendaknya kepada kita. No, bukan seperti itu. Tapi prinsipnya apapun yang mau kita lakukan dalam hidup kita, yang pertama apa? Supaya kita tahu kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berdoa dulu, datang di hadapannya, tanya kepada Dia, berdiskusi, tanya apa yang menjadi pilihan yang terbaik buat kita lakukan. Walaupun itu adalah untuk kepentingan kita, tapi kita datang, kita tanya kepada Tuhan. Apa harus kita lakukan? Sebelum kita mengambil keputusan, yang atasnya kita harus mengambil keputusan dalam hal apapun. Untuk itu kita perlu belajar, berlatih dengan gaya hidup seperti itu. Kenapa? Supaya kita dihindarkan oleh masalah-masalah yang seharusnya tidak perlu terjadi. Seringkali kita melakukan segala sesuatu, timbul masalah, timbul problem yang seharusnya tidak perlu terjadi. Kenapa? Karena kita lakukan berdasarkan kehendak kita. Kita tidak pernah berdoa kepada Tuhan. Kita lakukan hanya sebatas pemikiran kita yang sangat terbatas.
Kita tahu kalau kita lakukan segala sesuatu berdasarkan pemikiran tak terbatas, berdasarkan pemikiran Tuhan, artinya kita akan melakukan sesuatu yang melampaui pemikiran kita. Betul tidak? Melampaui kapasitas kita, melampaui apa yang kita pikirkan. Kalau sesuatu yang sudah melampaui dari kita, berarti itu adalah sesuatu yang lebih baik dari kita. Bisa kita pahami Bapak Ibu? Kalau itu menjadi gaya hidupmu, apapun yang kau lakukan, kau berdoa dulu dengan Tuhan. Saya berani jamin Bapak Ibu, engkau tidak akan pernah melakukan kesalahan yang tidak perlu. Tahu gak Bapak Ibu? Tuhan dalam keberadaannya sebagai manusia, dia melakukan ajaran ini. Bukan saya mengajar, ini Tuhan yang ajarkan, ini adalah gaya hidupnya Tuhan. Yang saya sampaikan kepada saudara, ini adalah gaya hidupnya Tuhan. Itulah Tuhan lakukan selama di keberadaan dia sebagai manusia. Coba kita mau buka di Yohanes 5 ayat 30. Yohanes 5 ayat 30 Bapak Ibu. Omongan saya kecepatan ya. Yohanes 5 ayat 30. Lihat apa kata Yesus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari apa? Jelas enggak ini? Betul enggak Tuhan enggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya? Betul enggak ini? Jelas tidak. Tapi alasannya kenapa? Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dia dengar dari siapa? Dari Bapa. Dan penghakimanku adil. Bagaimana penghakiman dia adil? Karena dia dengar dari Bapa. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Jelas ini Bapak Ibu? Bahkan ketika dia mau menghakimi pun, dia tetap menghakimi berdasar kemauan dia. Dia menghakimi berdasar kehendak Bapa. Nah, itulah yang kita contoh. Kalau kita mau ngambil keputusan, sesuatu yang atas yang kita harus ambil keputusan, memang hak penuh diberikan kepada kita untuk mengambil keputusan. Tapi sebelum keputusan yang kita ambil, kita tanya dulu kepada pemilik hidup kita. Jelas nggak Bapak Ibu? Datang dulu, tanya dulu. Tuhan, aku punya pemikiran seperti ini. Aku mau ngambil keputusan seperti ini. Menurut Tuhan bagaimana? Tuhan bisa bicara nggak Bapak Ibu? Aku nggak pernah dengar Pak. Berarti kamu tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang mati. Dia bukan benda mati, dia bisa berbicara. Dia bisa berbicara. Dalam kesaksian hidup saya, tadi pagi saya mengalami hal yang sama. Kalau saya tidak dengar-dengaran dengan Tuhan, tahun ini, bulan-bulan ini, saya bisa kejeglong uang miliaran rupiah. Nggak main-main itu. Tapi saya belajar, saya dengar suara Tuhan. Tuhan selamatkan saya. Nah, saudara bisa lihat kesaksian saya di pagi tadi. Kita sering mengatakan, Pak itu kan Tuhan. Dia bisa dengar suara Bapa. Lah kita ini kan manusia biasa. Manusia masih sering berdoa dosa. Bagaimana kita tahu apa yang kita lakukan adalah kehendak Tuhan? Dan bagaimana kita tahu keputusan kita ada keputusan yang juga merupakan kehendak Tuhan? Bagaimana kita bisa tahu? Tahu jawabannya Bapak Ibu? Tuhan sudah sediakan jawaban, Tuhan sudah ajari kita. Selama ini kita cuma hanya tidak memperhatikannya aja. Kita anggap remeh, seringkali kita anggap remeh dengan firman yang sampai kepada kita. Kita tidak pernah benar-benar merenungkan firman yang Tuhan sampaikan kepada kita. Seringkali Tuhan sudah menyampaikan firman itu berulang kali sampai Tuhan sampai bosan. Tapi kita tidak pernah benar-benar mempelajari dan merenungkan firman itu. Sehingga firman itu memberikan pengertian yang benar kepada kita. Dengan pengertian yang benar inilah maka hidup kita akan diubahkan. Pola berpikir kita berubah. Tindakan yang kita ambil semuanya berubah. Hidup kita berubah semuanya. Mari kita lihat Bapak Ibu, jawabannya ada di Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Dan di Matius 7 ayat 12. Nah begini Bapak Ibu, sebelum kita mengambil keputusan atau sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita sandingkan dulu. Apa yang mau kita lakukan, kita sandingkan dulu dengan Filipi 4 ayat 8. Dan kita sandingkan dulu dengan Matius 7 ayat 12. Mari kita lihat apa yang Filipi 4 ayat 8 katakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia,
semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jelas Bapak Ibu? Dan Matius 7 ayat 12, so buka sebentar Bapak Ibu. Atau saya bacakan aja ya, biar cepat. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Engkau jangan pernah melakukan sesuatu yang kau tidak ingin orang lakukan bagi dirimu. Jangan lakukan pada orang lain. Lakukanlah apa yang kau ingin orang lakukan kepadamu. Lakukanlah kepada orang lain. Kalau engkau ingin orang bersikap baik kepadamu, bersikap baiklah kepada orang itu. Kalau engkau ingin orang jujur kepadamu, jujurlah kepada dia. Kalau engkau ingin pasanganmu setia kepadamu, setialah kepada dia. Walaupun terkadang dia tidak setia, ketika kesetiaanmu tidak tergoyahkan, saya berkata, maka pasanganmu pada akhirnya dia akan kembali setia kepadamu. Tetap berbuat baik kepada pasanganmu, meskipun pasanganmu tidak berbuat baik kepada kamu. Tetaplah engkau berbuat baik kepada dia. Dan percaya suatu hari dia akan berbuat baik padamu. Dia akan mengikuti engkau. Kebaikanmu itu akan mempengaruhi pola pikirnya. Perbuatanmu akan memperlihatkan di atas matanya bahwa ada seseorang sangat baik di hadapannya. Bapak Ibu, saya alami ini kehidupan saya bersama dengan istri saya. Waktu awal pernikahan saya dengan dia, saya nggak bisa berbuat baik. Lebih banyak dia mengeluarkan air mata daripada dia tertawa. Seringkali saya memperlakukan dia dengan tidak baik. Saya tahu dia mencoba untuk terus memperlakukan saya dengan baik. Dia memperlihatkan apa yang diajarkan oleh Tuhan dalam hidupnya. Ketika dia berbicara dengan saya, dia selalu berbicara memakai firman. Tuhan benar atau salah? Apakah perbuatan ini mulia atau jahat? Dipertimbangkan dulu. Kira-kira ini adil atau berat sebelah? Nah, pemikiran yang aku hasilkan di pemikiranku ini pemikiran suci atau najis. Mataku mengarahkan sesuatu yang suci atau sesuatu yang najis. Jangan pernah biarkan matamu melihat sesuatu yang najis. Saudara faham maksud saya? Apa yang kamu lakukan di mata Tuhan itu sesuatu yang suci atau yang najis? Saya bicara terus terang ya Bapak Ibu ya, laki-laki kalau kau mau masturbasi atau onani, pikirkan dulu di hadapan Tuhan. Ini suatu tindakan yang suci atau yang najis. Nah, perkataan yang aku keluarkan ini kira-kira perkataan manis atau yang pahit memaitkan orang dan menyakiti orang. Nah, jalan hidup yang saya tempuh ini kalau diceritakan apakah ini menjadi sebuah cerita yang sedap didengar atau justru menjadi cerita yang memalukan. Setiap orang pasti memilih jalan hidup yang akan dia tempuh, tapi coba kita pikirkan jalan hidup yang aku ambil ini kira-kira kalau diceritakan dengan orang lain, dan saya ceritakan kepada anak cucu saya, ini kira-kira cerita yang sedap didengar atau cerita akan memalukan keturunan saya. Mulai jelas saudaraku? Sebelum saudara mengambil keputusan, dipikirkan dulu, disandingkan dulu. Kira-kira keputusan saya ini bijak enggak? Disebut kebajikan enggak? Kira-kira bijaksana enggak? Bukan untuk saya, bukan bijak sini, tapi bijaksana. Sana ke orang lain, ditunjukkan dulu. Buat orang lain bijaksana enggak ini? Dan jika kelakuan seperti ini dilihat orang, kira-kira patut dipuji atau dicela orang?
Perhatikan kelakuan yang kita lakukan setiap hari kok. Nah, ketika semuanya engkau arahkan dan patokannya kepada Tuhan dan kepada kepentingan orang lain, saudara bisa uji kebenaran yang saya sampaikan kepada saudara hari ini. Saudara tidak akan lagi mudah melakukan kesalahan. Dan tidak ada orang akan menentang apa yang kau lakukan. Dan keputusan yang kau ambil akan menjadi keputusan yang bisa diterima banyak pihak. Walaupun sebagai manusia, terkadang apapun yang keputusan terbaik yang kita lakukan pun pasti ada menentangnya. Itu enggak jadi masalah. Tapi yang paling penting adalah kita benar di hadapan Tuhan. Itu patokan kita. Orang bisa salah paham, enggak masalah. Suatu hari mereka akan mengerti kok. Ketika kebenaran ditegakkan, ketika mereka mau belajar tentang kebenaran, mereka akan tahu apa yang saudara ambil itu adalah kebenaran. Sama seperti seorang anak kecil. Anak saya suruh, Abraham jangan bobok malam-malam ya. Dia lagi main game lagi seru, udah mau kalah. Abraham bobok. Papa ini ribut apa? Papa ini jahat, nggak ngerti anaknya lagi. Dipaido kan papanya itu. Tapi nanti kalau dia sudah umur 25 tahun, dia akan tahu, oh iya bener ding papaku ngajari aku. Kenapa? Ketika dia punya anak dan anak yang melakukan hal yang sama, dia baru ngerti. Tapi nggak masalah, kita tetap melakukan hal yang benar walaupun dipaido wong. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah menciptakan kita, melahirkan kita sebagai robot hidup, nggak pernah. Itu pemikiran yang keliru. Kalau sedikit-sedikit harus tanya Tuhan, sedikit-sedikit harus tanya Tuhan. Lalu terus kita diapain, kita ini gimana, masa kita gak boleh ambil keputusan? Bukan seperti itu. Saya beritahu, Tuhan memberikan kepada kita yang namanya kehendak bebas, free will. Tuhan berikan itu pada kita. Maka kita bebas melakukan segala sesuatu di dalam koridor kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga bebas melakukan segala sesuatu apapun kita boleh tolak. Selama apapun itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Itu kehendak bebas. Tuhan membebaskan kita melakukan apa saja. Sepanjang itu ada di dalam koridor kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga bebas menolak semua apapun yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Robot hidupkah ini? Robot hidupkah ini? Kita manusia yang diberi akal oleh Tuhan, yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Yang Tuhan tidak inginkan adalah kita terjebak di dalam kejahatan, di dalam dosa. Nah, pedomannya apa? Kembali ke Filipi 4 ayat 8. Catat ini saudaraku. Ini jadi kekayaan intelektualmu. Supaya engkau hati-hati dalam menjalani hidup ini. Dalam Matius 7 ayat 12 ini, kau pegang baik-baik dalam hidupmu. Maka engkau akan selamat. Engkau akan mengurangi musuh lah. Bahkan tidak akan punya musuh kamu. Nah, berikutnya aparneuma, arti yang kedua adalah bertarak pada diri sendiri. Nah, arti kata bertarak adalah melawan hawa nafsu. Bapak Ibu, oleh karena kita bukan lagi pemilik atas diri kita sendiri, maka kita harus ditemukan menjadi orang yang bisa menahan gejolak hawa nafsu, keinginan yang terus bergolak dari dalam diri kita. Kenapa? Kita sudah tidak selayaknya mengikuti gejolak hawa nafsu atau keinginan hawa nafsu. Keinginan hawa nafsu itu adalah keinginan kedagingan kita. Sebab hawa nafsu adalah keinginan, kedagingan dan dosa yang ada di dalam diri kita. Itu yang sering kali bergolak dengan begitu liar. Bapak Ibu perhatikan. Kita akan sangat mudah untuk membedakan mana hawa nafsu, mana keinginan yang wajar. Hawa nafsu itu akan menggoda dan menggiring kita melakukan apapun hanya untuk memuaskan keinginan, kedagingan kita tanpa peduli, ingat, tanpa peduli orang lain. Bahkan tanpa peduli dengan diri kita sendiri. Dan tidak peduli akan resiko yang akan ditimbulkannya. Itu hawa nafsu.
Beda dengan keinginan yang wajar. Saya kasih contoh deh. Semua laki-laki kalau pengen punya istri yang cantik, wajar enggak? Ini kok laki-laki berapa ini? Nah, banyak perempuan ini. Pengen enggak? Saya pengen. Nah, keinginan ini kan terus berlanjut kan, Pak? Betul enggak? Sampai kita tua pun kita kepengen punya istri yang cantik dan seksi kan? Lah kalau kayak saya ini wis tua ini. Nah bagaimana kalau istrimu sudah tua? Sorry Oma, rada gendut. Keriput. Tapi sudah enggak seksi lagi. Terus piye? Gampang Pak kawin meneh. Hah? Itu ngaco namanya. Nah, kalau kamu punya keinginan wajar, lakukan hal yang wajar juga. Kalau kamu kok sudah tua, istri pun sudah berumur, berusia, sudah tidak lagi seksi, pipinya sudah tidak lagi kempling. Apa yang kamu lakukan? Bawa dia ke salon, dandani dia. Amin. Kalau sudah gembrot, ajak dia fitness. Kalau gak mau bayar fitness, ajak dia jalan pagi. Dari pagi ya, kita cerita Ibu ya. Jalan pagi, olahraga. Biar mulai langsing dia. Seksinya mulai kelihatan. Dandani istrimu. Belikan dia alat kosmetik. Itu hal yang wajar bukan? Oh Pak, boro-boro istri saya pakai kosmetik. Tidak pernah Pak. Dia nggak suka, ke salon juga nggak suka. Apalagi jalan pagi ke warung sebelah itu loh, setahun ngomong sekali tok. Nggak mau Pak, maka gembrot terus istri saya, elek terus. Lah terimalah nasibmu. Kenapa? Karena jelas kamu pelit. Nggak mungkin istri kalau didandani tidak mau, betul tidak ibu-ibu? Kadang ngomong sama suaminya, Pak, ini celakku sudah entek loh Pak, pensilnya entek. Wis itu nganggo tuh pantat kuali podo wae irenge. Tapi jadi kamu pengen istrimu cantik, lakukan hal yang sangat wajar. Sudah, senangkan hatinya. Jangan buat dia susah. Jelas? Supaya wajahnya berseri-seri, puji dia. Gak punya uang Pak, beli alat kosmetik, kamu berdoa kepada Tuhan. Percayalah Tuhan akan jawab doa kamu. Saya kasih kesaksian Bapak Ibu dulu ya, saya mau beli parfum yang bagus buat istri saya gak punya uang. Saya nabung, cuma dapat uang 50.000, saya pergi ke Matahari. Saya sebelum jatuh bangkrut, saya itu suka parfum, saya kenal banyak parfum, saya hobi parfum. Lah yang paling saya cari, yang paling mendekati itu adalah bau Sikiwan. Piro harganya? 50.000. Lah begitu pulang, tak semprot ke istri saya waktu minggu mau ke gereja, saya biarkan dia jalan di depan dulu, saya cium. Waduh ketok banget barang KW. Isin aku. Bener. Isin aku. Di situ saya berdoa, Tuhan mampukan aku. Aku pengen beli parfum yang asli untuk istri saya. Tak kasih tahu Bapak Ibu, dijawab sama Tuhan. Bukan parfum Sikiwan yang saya belikan, jauh di atas itu hari ini. Saudara pengen? Saudara pengen, hai bapak-bapak, jangan cuma nuntut, istriku wis elek. Kamu percantik dia. Hibur dia. Perlakukan dia dengan baik. Hargai dia. Hormati dia dengan baik. Jangan buat hatinya sedih terus. Karena bojomu bendino mbok gawe sedih yang mengkerut toh wajahnya. Coba tiap hari dia senang. Istri saya terus ini, istri saya ada kok. Setiap bangun pagi tak kasih tahu, saya peluk dia, saya cium dia, saya bilang, Mama cantik. Istrimu akan berubah menjadi wanita yang paling cantik di matamu, bukan di mata tetanggamu. Perlakukan dia dengan baik. Amin. Jangan terus aku pengen kawin meneh. Lah itu hawa nafsumu. Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa mengontrol hawa nafsu ini,
Maka dia akan menjadi kuda liar yang akan menghantam seluruh sisi kehidupan kita. Akan membuat kita babak belur, membuat kita jadi bodoh. Membuat kita menjadi tidak berdaya, mempermalukan kita, menghancurkan hidup kita, memporak-poranda seluruh kehidupan kita, dan merusak keturunan kita. Ngeri itu hawa nafsu, jelas. Dikontrol hawa nafsu itu. Kalau engkau mengontrol hawa nafsu, engkau seenaknya jajan di luar, mengikuti perkataan, aku rapopo, aku tuku pecel kok, bar tuku wis tak buat neng jopo. Enak menek kena HPA. Jelas enggak Bapak Ibu? Nah bicara tentang hawa nafsu itu bukan bicara hanya tentang masalah seksualitas, no. Masih begitu banyak hawa nafsu tentang apa? Cinta akan uang, hawa nafsu terhadap uang, yang Alkitab mengatakan itulah tadi, cinta akan uang. Hawa nafsu terhadap kekuasaan, kekayaan. Dan hawa nafsu terhadap barang-barang yang mewah dan segala macam. Itu akan menjadi sebuah perangkap yang sangat mengerikan. Yang akan menghancurkan seluruh hidup kita. Kalau kita tidak bisa bertaraf pada diri kita sendiri. Baru-baru ini kita dengarkan Bapak Ibu. Ada seorang Kristen yang mungkin saudara kenal. Yang mendapatkan kepercayaan oleh presiden menjadi seorang menteri. Yang berkaitan dengan kekristenannya yang berurusan dengan banyak orang, yaitu masalah sosial. Apa yang terjadi? Dia mengkhianati kepercayaan presiden. Dia korupsi. Apakah si pejabat Kristen ini waktu dia korupsi oleh karena dia tidak punya apa-apa, dia miskin, dia dengan sangat terpaksa untuk melakukan korupsi untuk mendapatkan uang itu? Tidak, dia adalah milioner. Tapi oleh karena dia tidak bisa mengendalikan kuda liar ini, hawa nafsu ini. Yang dia ingin menampilkan dirinya di antara para elit-elit politik, para orang-orang kaya. Dia ingin menampilkan kehidupannya, dia ingin mengimbangi kehidupan dengan mereka. Menjalankan hidup yang tidak wajar bagi dia. Akhirnya dia korupsi. Amsal 11 ayat 16, gak usah buka, saya bacakan buat saudara. Kalau saudara mau catat-catat aja. Di Amsal 11 ayat 6, firman berkata apa? Orang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Dan baru-baru ini juga ada berita, orang yang tertangkap hawa nafsunya. Laki-laki dan perempuan mereka sama-sama mengkhianati pasangan mereka. Dan tanpa malu-malu mereka melakukan persetubuhan di dalam mobil dan ketangkap orang. Begitu ditangkap orang, dipermalukan, masuk penjara. Coba bayangkan mereka punya anak di rumah. Contoh apa yang mau diberikan kepada keluarga seperti itu. Sebuah aib yang sangat memalukan. Merusak seluruh hidup mereka. Akhirnya mereka dipecat dua-duanya, coba. Karena apa? Sebabnya Efesus 4 ayat 19. Coba buka sebentar sama masing-masing ini. Efesus 4 ayat 19. Ini sebabnya. Perasaan mereka telah tumpul. Efesus 4 ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Nah, menyerahkan diri dalam bahasa aslinya dikatakan menjual dirinya, menjual hidupnya kepada hawa nafsu. Yohanes 8 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan di Galatia 5 ayat 24, firman Tuhan berkata apa? Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Bapak Ibu, camkan baik-baik. Kalau kita ini adalah milik Yesus. Kaki kananmu berinjak pada pemahaman Filipi ayat 8. Kaki kirimu ada di Matius 7 ayat 12. Kalaupun itu menjadi peganganmu, tangan kananmu pemegang Filipi 4 ayat 8. Kirimu Matius 7 ayat 12. Maka engkau akan memiliki pegangan yang tak tergoyahkan. Jelas ini Bapak Ibu?
Percuma kalau kamu baca kitab suci, Alkitab tiap hari 10 pasal, kalau tidak ada satu ayat pun yang nyantol dalam hidupmu. Percuma. Maka Tuhan katakan apa? Renungkan firman itu. Pelajari betul-betul firman itu supaya kamu mengerti. Jangan hanya sekedar membaca kayak tetangga sebelah gitu. Bisa baca, bisa hafal, gak ngerti maksudnya. Gak ngerti Tuhan bicara apa. Sudah ada contoh yang begitu jelas, begitu gampang di hadapan kita. Jangan meniru sesuatu yang gak benar. Itu Tuhan katakan, renungkan firman itu, pelajari. Mari kita masuk kepada aparneuma yang ketiga. Menyangkal diri. Yang ketiga artinya tidak lagi mementingkan diri sendiri. Tidak lagi fokus kepada dirimu sendiri. Sudah? Jelas ini bukan hal yang gampang untuk dilakukan, saudaraku. Enggak gampang. Menyangkal diri ini adalah sebuah syarat yang sangat berat. Maka saya katakan dari awal, tidak semua orang legowo. Tidak semua orang itu siap. Orang lebih mudah menjadi penggemar daripada jadi pemain. Tadi pagi saya katakan, bedanya apa? Penggemar, pemain cadangan, dan pemain inti. Kalau dalam sepak bola, penggemar dia tidak bisa turun ke lapangan. Dia cuma bisa bersorak-sorai. Penggemar suatu hari bisa jadi pengacau. Maka di gereja yang sering terjadi kekacauan, oleh karena di dalam gereja banyak penggemar, bukan pengikut Yesus. Ketika pemain sudah dianggap jadi pemain, masih diseleksi lagi, ada pemain cadangan dan ada pemain inti. Ketika seseorang didudukkan sebagai pemain cadangan, hatinya terenyuh. Semua orang pengen jadi pemain. Tapi kamu tahu ketika kita diturunkan sebagai pemain, ada resiko yang akan kita hadapi. Seorang pemain sepak bola dia kemungkinan akan mengalami resiko patah tulang, terkilir minimal, terhantam oleh musuh, digebukin oleh musuh, disakiti oleh musuh. Tapi kenapa orang lebih memilih sebagai pemain inti daripada pemain cadangan? Ini yang Tuhan maksudkan dalam hidup kita. Kalau engkau mau menjadi pemain intiku, menjadi muridku yang aku percaya untuk terjun ke dalam dunia ini, untuk memenangkan dunia ini, kamu jangan hanya jadi pemain, jadi penggemar atau jadi pemain cadangan saja. Engkau harus jadi pemain inti. Ketika engkau jadi pemain inti, engkau akan terlukai sama seperti aku juga terluka. Oleh karena apa? Untuk memenangkan sebuah pertandingan. Nah, pertandingan yang kita menangkan apa? Menangkan jiwa menjadi terang bagi dunia ini. Luka apa yang kita hadapi? Ini dia, menyangkal diri. Inilah luka-luka yang akan kita alami, kita terima ketika kita menjadi pemain intinya Yesus. Kita menjadi muridnya Yesus. Menyangkal diri, kita kehilangan hak atas diri kita. Kita kehilangan hak atas kehidupan kita. Itu sesuatu yang sangat menyakitkan secara kedagingan. Menahan hawa nafsu bertara pada diri kita sendiri. Bertara itu bukan sesuatu yang enak. Itu sesuatu yang menyakitkan secara kedagingan. Engkau kadang merasa lumpuh oleh keinginanmu ketika kamu ingin melakukan sesuatu yang menyenangkan hatimu. Engkau tidak bisa karena engkau tahu ada kebenaran. Engkau tidak lagi melakukan itu. Itu sesuatu yang menyesakkan kedaginganmu. Bukan jiwamu, dagingmu. Tapi kalau engkau sudah dilatih sedemikian rupa sehingga engkau menjadi pemain yang hebat, engkau akan sangat mudah melewati semua itu Bapak Ibu. Akan sangat mudah. Engkau akan menjadi sangat kuat. Apalagi membicarakan tentang mementingkan diri sendiri. Ini bicara tentang kepentingan. Jelas bukan hal yang gampang. Karena segala sesuatu kalau sudah bicara menyangkut kepentingan, orang cenderung akan mementingkan dirinya sendiri. Betul tidak Bapak Ibu? Sebab sudah bicara menyangkut kepentingan. Jarang orang mau mendahului kepentingan orang lain, kecuali kalau dia sudah terbiasa dan terlatih. Bahkan ketika seseorang, ingat, bahkan ketika kita lihat seseorang yang menolong orang lain, melakukan segala sesuatu yang seperti untuk Tuhan sekalipun, dia lakukan karena ada agenda-agenda kepentingan dia di dalamnya. Dia lakukan bukan karena dia lakukan oleh karena dia meletakkan kepentingan Tuhan di atas kepentingan dia. Dia tidak melakukan
kepentingan orang lain atas kepentingan dia. Tapi dia lakukan oleh karena ada agenda pribadi yang dia bawa di situ. Di gereja, saya mau katakan dengan terus terang, Bapak Ibu jangan tersinggung, kalau tersinggung bertobat. Banyak orang di gereja melakukan hal seperti itu. Dia melakukan segala sesuatu yang sepertinya untuk kepentingan Tuhan, tapi dia membawa agenda pribadi di dalamnya. Ada kepentingan pribadinya di dalam. Pernah saudara lihat ada perusahaan yang membeli bantuan, kemudian dia munculkan dari perusahaan ini. Jelas nggak? Perusahaan ini memberi bantuan sekian miliar. Yang dia lakukan sebenarnya apa? Ada agenda pribadi yang dia bawa, ada agenda, ada kepentingan perusahaannya di dalamnya. Bukan karena dia betul-betul mau menolong orang itu. Bapak Ibu, maka Tuhan katakan, aparniomai, lepaskan hakmu itu. Lepaskan. Lepaskan kepentinganmu itu. Itu bukan hal yang mudah. Hari ini Tuhan mengajar kita dengan sangat clear sekali Tuhan, saudaraku. Supaya setiap kita mau melakukan dengan tulus, dengan ikhlas, rela untuk meletakkan dan mendahulukan kepentingan Tuhan dan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Kita rela meletakkan hak kita. Kalau enggak Bapak Ibu, kita sangat mudah tergoda kok. Kita sangat mudah tergoda. Maka jika kita diminta oleh Tuhan untuk melakukan apa saja lah Bapak Ibu, lakukanlah dengan tulus dan ikhlas. Jangan bawa agenda pribadi, jangan. Lakukanlah tanpa membawa agenda pribadi. Lakukanlah dengan sikap sebagai orang yang tidak mengharapkan balasan apapun. Ya sebenarnya kita berhak menerima paling tidak ucapan terima kasih. Tapi lakukanlah tanpa lagi punya agenda itu. Tanpa lagi punya keinginan bahkan untuk menerima ucapan terima kasih pun kita singkirkan. Bisa ya? Bisa Bapak Ibu? Suri kan? Sering gak kita dengar? Asemi wis tak tolong ngomong matur nuwune ora kok. Dengar kan? Dengar? Berarti kamu masih punya agenda untuk menerima balasan paling tidak ucapan terima kasih kan? Itu tulus enggak? Itu enggak tulus. Kalau kita sudah mau menolong, membantu apapun, sudah lakukan, selesai sampai di situ. Ingat, kita adalah hamba. Pernah dengar Tuhan ngomong matur nuwun hambaku? Itu hal yang gak wajar dilakukan oleh seorang Tuhan kepada hambanya. Posisikan diri kita betul sebagai seorang hamba Tuhan. Bapak Ibu, saya untuk melatih diri saya untuk hidup seperti ini, sering membuat diri saya terluka dan mulut saya terluka. Tahu ketika mulut saya terluka adalah ketika saya mengucapkan, iki orang mesti ditolong gak tahu terima kasih. Tahu gak itu melukai mulut saya sendiri? Itu melukai diri saya sendiri. Mari kita belajar dan arahkan fokus kita kepada Tuhan dan kepentingan orang banyak. Sebab ini adalah karakter yang Tuhan pertontonkan kepada kita, Bapak Ibu. Belajarlah dari Tuhan. Tuhan sudah ngomong kok, mari belajarlah daripada aku, belajar dari dia. Kenapa? Bukan hanya karena rendah hati, belajar dulu gaya hidupnya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu rendah hati dan dia lemah lembut. Coba kita buka di Markus 14 ayat 36. Ini yang Tuhan sudah pertontonkan, ini yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Markus 14 ayat 36. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu.
Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi jangan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Nah, ayat ini berbicara, kita harus tahu keberatan Yesus 100% sebagai manusia. Salahkah dia minta kepada Bapaknya supaya Bapaknya menghindarkan dia dari penyiksaan yang paling brutal dalam sejarah manusia? Salahkah dia minta kepada Bapaknya seperti itu? Supaya Bapak melalukan cawan daripada dia. Sebagai manusia, gak ada yang salah dengan apa yang Tuhan naikkan doa. Dia berkata, Bapak kalau boleh lalukan cawan ini. Tapi bukan kehendakku. Aku sih maunya tidak aku minum cawan ini. Karena aku tahu penyiksaan yang begitu brutal itu. Itu belum tentu bisa aku lewati dengan baik kalau engkau tidak menyertai aku. Tapi sekali lagi. Bukan kehendakku. Tapi kehendakmu. Jadi salah enggak yang saya ajarkan kepada saudara pada pagi hari ini sesuai dengan benar firman Tuhan. Apapun yang mau kita lakukan, berdoa dulu, tanya dulu kepada pemilik hidup kita. Bukankah Yesus mengatakan ini juga sama? Kita sudah ingin, bahkan menurut pemikiran kita ini adalah hal yang benar. Untuk kepentingan kita. Ingat, kepentingan kita. Maka Tuhan ajarkan ketika kamu mau ambil keputusan apapun, patokannya jangan kepada dirimu, tapi patokannya kepada Tuhan dan kepentingan orang banyak. Maka kalau bicara tentang kepentingan, seringkali kepentingan kita bersuara lebih nyaring dibandingkan kepentingan orang lain sebagai bahan pertimbangan yang harus kita pertimbangkan ulang. Tapi Yesus tidak memfokuskan untuk kepentingan dirinya sendiri. Yang dia fokuskan adalah kepada Bapa dan kepentingan orang banyak, termasuk buat saudara dan saya. Untuk kepentingan saudara dan saya lah, Tuhan Yesus rela disalibkan. Pertanyaan begini Bapak Ibu, beranikah kita tetap memfokuskan kepada Tuhan dan kepentingan orang banyak? Meskipun terkadang kita dihadapkan pada situasi dan pilihan yang sulit buat kita. Bapak Ibu, saya bisa menyampaikan firman ini bukan asal jeplak. Saya ngalami, betul-betul saya alami. Tuhan ajari kami melewati fase ini. Seringkali Bapak Ibu kita berteriak, kita berdoa, Tuhan jadikanlah aku seperti dirimu. Betul nggak? Kita selalu berdoa, Tuhan jadikan aku seperti dirimu. Tapi seringkali ketika proses penyerupaan dengan Kristus dimulai, justru kita melarikan diri. Ayo, kita berteriak, Tuhan jadikan aku seperti dirimu, ubah aku seperti dirimu. Tuhan bilang, oke mari tak proses. Begitu proses, melayu. Di jauh-jauh teriak lagi, Tuhan jadikan aku. Itu ngece sama Tuhan namanya. Untung bukan saya jadi Tuhan, saya jadi Tuhan tak lempar dia pakai batok kelapa. Jujur Bapak Ibu, seringkali aparneoma yang ketiga ini, yang tidak lagi mementingkan diri kita sendiri, itu seringkali muncul kok di hadapan kita. Di dalam kehidupan kita sehari, seringkali itu muncul. Ketika kita berteriak, Tuhan jadikan aku seperti dirimu, Tuhan jawab kok. Tuhan jawab. Tahu waktu Tuhan memproses kita seperti dirinya, dimulai di mana? Tahu Bapak Ibu? Itu seringkali muncul di hadapan kita. Pertama waktu kita antri. Entah antri tiket kek, antri sembako kek. Antri apa saja. Waktu pelayanan. Waktu Tuhan minta kita menabur, membayar perpuluhan. Waktu Tuhan memperlihatkan saudara kita di hadapan kita. Atau tetangga kita yang butuh pertolongan. Secara jujur deh.
Kepentingan kita selalu akan bersuara lebih nyaring kok, daripada kepentingan orang lain. Pilihan yang ada dua. Selalu pilihannya ada dua. Kita mau menyangkal diri, mau aparneomai, mementingkan orang lain, atau memilih, memuaskan diri kita, dan mementingkan diri kita sendiri. Hanya ada dua, gak ada pilihan lain. Itu selalu muncul. Mungkin saudara engkau tidak pernah menyadari ya, ketika engkau berdoa, Tuhan jadikan aku seperti dirimu, Tuhan latih kamu setiap hari. Tapi seringkali ketika Tuhan melatih kamu, kamu melarikan diri, kamu menolak. Dalam kehidupan sehari-hari kok Tuhan melatih kita dalam hal ini. Kita lihat, kepentingan mana kita dahulukan. Keputusan yang paling sering kita ambil itulah diri kita. Tuhan latih saya dalam hal ini, waktu COVID Bapak Ibu, lockdown. Omset penjualan saya hanya tinggal 10%. Saya dan istri kami hitung. Dalam satu hari, kami defisit lebih kurang antara 10 sampai 14 juta. Satu hari defisitnya. Per hari sekitar 10 sampai 14 juta. Itu bukan hal yang gampang buat kami lalu itu. Akhirnya kami panggil itu karyawan semua, kami perhadapkan, kami bicarakan apa adanya. Saya tidak pernah menunjukkan kondisi perusahaan kepada karyawan, kecuali pada hari itu sudah tidak ada pilihan lain lagi. Saya kumpulkan mereka, saya perlihatkan biaya yang kami keluarkan per hari. Dan itu mereka ngerti. Dan berapa gaji harus kami keluarkan. Kemudian berapa omset penjualan. Itu ada datanya semuanya. Dari hitungan kasar saja, belum rincian yang lain-lain. Itu sudah lebih daripada 10 juta per hari. Buka mata, hilang cap tiau lebih. Apa yang terjadi pada saat itu? Kami terpaksa harus mengambil pilihan yang kami lemparkan kepada mereka semua. Separuh masuk, separuh libur. Tapi yang separuh libur itu supaya tidak nganggur saja gimana? Dan mereka berkata, Bu, kami mau, mereka lebih dekat dengan istri saya. Pagi-pagi kami jualan. Jadi bawa bawa pickup, bawa VR, mereka jualan. Giver saya jualan di sini ya Giver ya. Ini salah satu pelaku sejarahnya. Saya yakin jarang ya Bu ya bangun pagi-pagi ya. Jualan sisan. Terus orang isi-isi, iwa. Teriak-teriak, ikan. Ingat firman tadi pagi, ketika kesulitan yang kamu hadapi, Tuhan akan memberi kepadamu keberanian kan? Itu kita pelajari dari pagi. Biasanya setiap siang kami ada catering. Akhirnya dengan berat hati, catering itu dihilangin. Berarti siang hari karyawan tidak makan dan mereka harus makan sendiri. Sebenarnya mereka sudah punya uang makan. Itu berjalan gak lama. Istri saya gak tahan. Dia lihat anak-anaknya nongkrong di warung sana, ada yang nongkrong di warung situ, makan. Gak tahan. Kondisi keuangan perusahaan belum bagus. Kembali lagi firman ini diterapkan dalam keluarga kami. Istri saya mulai masak buat anak-anak. Karena prinsip kami, karyawanku datang bekerja perutnya lapar, pulang datang kerja perutnya kenyang, dia pulang perutnya harus tetap kenyang. Itu prinsip. Kenapa? Ini ada kebenaran firman Tuhan. Singkat cerita, mendekati Lebaran,
Semua perusahaan mengambil kesempatan ini adalah untuk membayar separuh THR. Bahkan ada yang tidak bayar, ada yang hanya seperempat. Betul ya Pak ya? Kami pun pengen seperti itu, maka saya bilang Tuhan aku bayar THR separuh aja ya, boleh enggak? Karena saya biasa membawa apapun di hadapan Tuhan. Tahu Tuhan ngomong apa Bapak Ibu? Kamu harus bayar penuh. Bukan saja bayar penuh. Mereka yang sudah harusnya THR naik, dinaikin. Ayo. Ini istri saya. Saksi hidupnya ada ya. Coba. Di saat kondisi seperti itu. Tuhan minta kami mempraktekkan yang namanya aparneomai. Menyangkal dirimu. Tidak lagi mementingkan dirimu sendiri. Kamu harus belajar mementingkan orang lain di atas kepentinganmu. Saya ngomong dengan istri saya, Ma, bukan bayar THR separuh, Ma. Tapi Tuhan ngomong, harus naikkan THR yang sudah awal, harus naik. Yang sudah Mama catat tahun ini naik, harus dinaikin. Itu adalah pemain inti. Yang menerima tendangan luka dari lawan. Secara keuangan perusahaan itu sangat tidak baik. Sama dengan terluka keuangan perusahaan. Betul ya Pak ya? Terluka, makin dalam kan itu. Luka yang makin dalam. Tapi itulah yang Tuhan inginkan. Tapi ingat, apapun yang Tuhan katakan engkau harus lakukan, maka Tuhanlah yang akan memampukan kita untuk melakukannya. Dan Tuhan tidak tinggal diam Bapak Ibu. Tuhan tidak tinggal diam. Saya ada utang dengan satu perusahaan. Sekian ratus juta. Saya nggak bisa bayar pada saat itu. Dan saya yang ngomong dengan perusahaan itu sebelumnya. Saya tidak akan menunda pembayaran walau 1 hari pun. Tapi karena COVID waktu itu saya tidak berdaya. Saya memprediksikan saya butuh waktu beberapa bulan untuk bisa melunasi utang itu. Tapi apa yang terjadi? Tidak sampai 1 bulan, Tuhan mampukan kami untuk membayar hutang itu. Tuhan mampukan kami. Dan Tuhan pulihkan kami jauh lebih cepat dari perusahaan-perusahaan lain. Saya punya banyak armada yang saya harus minta relaksasi. Akhirnya ketika relaksasi itu dikabulkan, kami tidak jadi ambil, kami tolak semua. Kami bayar kembali sesuai dengan apa yang harus kami bayar. Itu Tuhan ada bersama kami. Kenapa? Karena aku bersama keluargaku, kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tidak jalan sendiri-sendiri. Keputusan apapun yang mau kami ambil, tetap kami hadapkan kepada pemilik. CV Mamora, miliknya adalah Yesus. Ketika keputusan yang menurut kepentingan perusahaan, menurut kepentingan pribadi, ini adalah yang terbaik. Kalau Tuhan katakan tidak, maka tidak. Saudara bisa melakukan hal seperti ini. Maka saya katakan Bapak Ibu, apa yang saya ajarkan pada saudara bukan saya hanya ngomong. Kami alami, betul-betul kami alami. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu. Tuhan ngomong, nah setiap tahun aku suruh kamu kasih mereka kue hari raya dan pakaian. Lakukan itu. Semakin dalam. Biasanya 2 setel, ada 3 setel. Ya tahun kemarin gak bisa, tapi tetap kami lakukan. Kami hanya memberi 1 setel. Ini yang Tuhan ajarkan. Kamu susah, masih ada lebih susah. Itu namanya berbagi susah kepada orang lain itu. Kamu tolong kesusahannya. Bapak Ibu, masih ingat apa yang Rasul Paulus katakan tentang kita di dalam Kristus. Coba mari kita buka di Roma 8 ayat 35-37.
Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Sebab ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Bukan sekali-kali, sepanjang hari. Kami telah dianggap apa? Sebagai domba sembelihan. Tahu domba ketika disembelih, ketika diambil bulunya, mereka keluh, tidak bersuara, sama seperti Yesus. Ketika dia mengalami penyiksaan dan disalib, dia tidak menjerit. Dia tidak memaki-maki, dia tidak pernah mengutuki, dia tidak pernah menyumpahin, dia tidak pernah mengeluarkan kata-kata kotor. Lidah yang keluh. Dia diam. Dia hadapkan sakit itu kepada Bapa yang di sorga. Dan dia terima dengan ikhlas, dengan rela. Enggak gampang Bapak Ibu untuk menerima rasa sakit itu dengan sikap yang rela dan ikhlas. Itu enggak gampang Bapak Ibu. Itu sesuatu yang double sakitnya. Tetapi dari semua itu, kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tahu Bapak itu penjelasan akan ayat ini. Begini saudaraku, jika oleh karena kepentingan diri kita sendiri, kemudian kita bisa lepas dari penindasan, dari kesesakan, dari penganiayaan, dari kelaparan dan sebagainya. Oleh karena kepentingan diri kita sendiri, kita bisa lepas dari semua itu. Kita melewati itu, kita menang atas itu. Kita disebut sebagai pemenang. Sudah? Tapi apabila kita mengalami penindasan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya pedang, dan sebagainya. Oleh karena kepentingan Tuhan dan kepentingan orang lain, disitulah Tuhan katakan, engkau lebih dari orang-orang yang menang. Engkau lebih dari para pemenang. Sebab engkau memenangkan itu, melewati semua itu bukan oleh karena kepentinganmu lagi, tapi oleh karena kepentingan Tuhan dan kepentingan orang banyak. Tapi kamu bisa melewati, kamu bisa menang atas semua itu. Dan engkau tidak menjatuhkan korban bagi pihak lain. Maka engkau disebut lebih daripada pemenang. Ini sangat berbeda dengan orang yang sok ingin jadi pahlawan. Karena orang sok jadi pahlawan adalah orang yang ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain atas dirinya. Kalau kamu mengalami semua ini dan menang, dan tidak ada kepentingan agenda pribadimu di dalamnya, di mata Tuhan, engkau adalah orang yang lebih daripada pemenang. Ingat itu. Kita sering dengar kan lebih dari pemenang, lagi lebih dari pemenang ya kan Pak ya. Tapi kita nggak ngerti maksudnya apa. Hari ini Tuhan jelaskan kepada kita. Siapa mau jadi lebih dari pemenang? Engkau angkat tangan, engkau akan diuji nanti. Dan saya berdoa, engkau keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Jangan pernah takut Bapak Ibu, hadapi itu. Engkau harus tahu. Salah satu dikatakan Tuhan muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Adalah ketika engkau diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang pelik, yang sulit, yang menyakitkan engkau. Tapi engkau tetap ada di jalan-jalan Tuhan. Engkau tetap fokus kepada Tuhan dan engkau keluar sebagai pemenang. Dan kemenangan kamu adalah memuliakan nama Tuhan. Di situ Tuhan akan sangat dimuliakan. Untuk hal itu, maka Tuhan mengatakan kamu akan menerima mahkota kehidupan. Karena mahkota hanya diberikan kepada pemenang. Berikutnya sebagai pengikut Kristus atau sebagai muridnya. Tadi pagi saya katakan kalau kita mau jadi pengikut Kristus, jadilah pengikut yang totalitas. Jangan yang separuh-paruh, jangan hanya sebagai penggemar saja. Nah untuk menjadi pengikut Kristus, ada satu syarat yang harus kita penuhi, yang harus kita lakukan apa itu? Pikul salib.
Kita sudah terlalu sering mendengar perkataan pikul salib, pikul salib. Tapi tidak ada satupun yang benar-benar pikul salib. Ketika ditanya, pikul salib itu apa? Ya pengertian, saya percaya pengertian Tuhan berikan tidak ada yang salah sih. Pikul salib apa itu Bapak Ibu? Apa itu pikul salib? Jangan diam dong. Yang kita mengerti selama ini pikul salib apa? Maka seringkali banyak orang Kristen tidak benar-benar pikul salib dia. Kenapa? Pemahamannya keliru. Yuk kita belajar yuk. Nah, apakah itu salib? Salib dalam bahasa Yunani dipakai kata stauros. Nah, arti stauros yang pertama itu adalah sebuah tiang atau sebuah instrumen dari hukuman mati. Hukuman yang kejam dan memalukan. Saya ulangi lagi kalau saudara mau mencatat. Stauros atau salib yang pertama adalah sebuah tiang yang merupakan sebuah instrumen dan hukuman mati. Hukuman yang kejam dan memalukan. Nah, salib yang kedua atau stauros yang arti yang kedua adalah lambang penebusan umat manusia. Yang ketiga, penyalipan yang Yesus alami. Itu artinya stauros. Nah, pemahaman tentang kejadian di atas kayu salib yang Tuhan alami, demi apa? Demi menebus saudara dan saya. Ini yang harus saudara pikul. Nah, cara memikulnya gimana? Nah, apa artinya pikul? Nah, pikul dalam bahasa Yunani dipakai kata airo. Airo maksudnya apa? Memasukkan ke dalam pikiran kita. Diingat. Makanya, maksud Tuhan begini. Orang yang memikul salib adalah orang yang mengingat selalu. Dimasukkan ke dalam pikiran setiap hari. Bahwa penyalipan yang terjadi atas diri Yesus. Itu oleh karena menebus saya dan saudara. Apa yang kita harus ingat? Kita harus ingat bagaimana ia menanggung penderitaan yang begitu hebat untuk menggantikan saudara dan saya. Ia menanggung dosa dan pelanggaran dan semua kutuk. Dan darahnya tercurah. Nyawanya diserahkan untuk menembus saudara dan saya dari kematian kekal. Dan kemudian memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Tanpa penyalipan, tanpa korban Yesus di atas kayu salib, tidak akan pernah ada perdamaian antara kita dengan Bapa. Perjalanan Yesus menuju kepada Golgota itu dilalui dengan penderitaan begitu hebat. Ini yang dikatakan penyiksaan yang paling brutal yang pernah dialami oleh dalam sejarah manusia. Tidak ada seorang manusia yang pernah mengalami setelah Yesus, gak ada. Kalau orang mengalami itu oleh karena kesalahan itu wajar. Tapi tidak ada lagi satu orang manusia di muka bumi ini mengalami apa yang Yesus alami oleh karena menebus orang lain. Oleh karena menanggung dosa orang lain. Gak ada lagi. Dan tidak ada satu manusia pun yang sanggup menahan rasa sakit itu. Itu rasa sakit yang gak main-main. Tahu saudaraku, dalam keberadaan dia sebagai manusia pun dia terjatuh. Sampai harus ada satu orang namanya Matius yang datang menolong. Bisa saudara bayangkan betapa beratnya itu. Apa tujuannya sih? Apa alasannya sih Tuhan mau melakukan itu? Itu adalah garansi. Garansi yang diperhadapkan ke seluruh dunia. Garansi yang telah diperhadapkan di hadapan iblis. Garansi yang diperhadapkan di hadapan Bapa. Garansi apa? Sebuah jaminan atas keselamatan saya dan saudara. Faham gak ini?
Itu surat garansinya. Sebuah jaminan keselamatan. Untuk apa? Untuk kita memperoleh hidup yang lebih baik. Bukan hanya saja di bumi ini. Bukan saja untuk kehidupan ini, tapi untuk kehidupan yang akan datang. Untuk kehidupan yang kekal. Bapak Ibu, saya berdoa kita jangan lagi anggap remeh dengan karya salib Tuhan. Saya selalu anjurkan, coba itu film The Passion itu, simpan deh di rumahmu. Paling gak seminggu sekali putarkan film itu. Biar saudara tahu apa yang Yesus alami. Ini yang Tuhan inginkan. Supaya kita ingat setiap hari kita pikul dalam pikiran kita. Kita bawa dalam pikiran kita setiap hari. Akan apa yang telah dilakukan di atas kayu salib. Karena engkau tidak akan pernah bisa melakukan untuk dirimu sendiri. Engkau tidak akan pernah bisa. Bahkan orang yang paling mencintaimu pun tidak akan pernah bisa melakukan hal itu buat dirimu. Ia telah menyatakan kasihnya begitu besar. Dan sudah selayaknya. Dan seharusnya kita selalu mengingat apa yang telah dia lakukan buat kita. Supaya apa? Bapak Ibu, supaya kita semakin mengasihi dia. Ada alasan untuk kita mengasihi dia. Allah ada sebuah alasan yang kuat untuk kita merindukan dia. Ada alasan supaya kita, menghormati dia, menghargai dia. Dan berhentilah untuk berlaku kurang ajar terhadap Yesus. Tahu gak kita seringkali berlaku kurang ajar terhadap Yesus. Saya kadang seringkali membandingkan diri saya sendiri. Saya bilang, Tuhan aku kok sangat kurang ajar. Engkau telah mati dengan, saya gak tahan kau melihat film The Passion itu. Saya selalu membandingkan dengan itu, saya bilang, Tuhan. Aku ini orang yang sudah kau selamatkan, masakah aku menculak matamu? Aku adalah orang yang telah kau tebus, harusnya aku yang mengalami itu, engkau menggantikan aku. Masakan aku bertindak kurang ajar dengan engkau? Bapak Ibu, ketika pengertian aku mengerti dengan secara sangat jelas, sangat clear di dalam pikiran saya kasih tahu tuh Bapak Ibu, itu yang mengubah hidup saya. Saya ikut Yesus bukan lagi saya takut masuk neraka, no. Kalau Yesus mengatakan, Hermanto kamu ikut aku tapi masuk neraka, mau gak? Aku akan katakan mau. Ke neraka pun aku ikut kau Yesus, kenapa? Karena aku tahu ketika aku ikut Yesus ke neraka pun, Tuhan bisa mengubah neraka itu menjadi surga, amin. Jangan lagi engkau ikut Yesus karena takut masuk neraka, saudaraku. Jangan lagi kau ikut Yesus karena berkatnya. Jangan kau ikut Yesus karena pertolongannya. Jangan lagi kau ikut Yesus karena kesembuhan dia berikan kepadamu. Tapi ikutlah dia karena kau mencintai dia. Dari pagi saya katakan Bapak Ibu. Seringkali kita begitu menyakitkan hati Tuhan. Ketika orang tanya kepada kita. Kenapa kau mengasihi Tuhanmu? Kenapa engkau mencintai Tuhanmu? Kita selalu berkata karena ia memberkati aku. Karena ia menyembuhkan sakitku. Karena ia memberi aku rumah. Karena ia memberi aku mobil. Itu sama dengan Bapak Ibu. Saya kasih sebuah ilustrasi. Seorang pria dan wanita berpacaran. Ini si pria orang kaya. Si pria mengharapkan cinta yang sejati. Dari si wanita ini. Begitu dia mengasihi wanita ini. Tapi wanita itu mengasihi si pria ini oleh karena apa? Karena mobilnya memiliki mobil Lamborghini, mobil BMW. Karena uang yang banyak, setiap kali ketemuan mereka kencan, si pria memberi uang yang banyak pada si perempuan ini. Dia bawa perempuan ini ke rumahnya, dia perlihatkan istana rumahnya begitu megah. Satu hari ketika wanita ditanya oleh temannya, kenapa kau mencintai kekasihmu itu? Karena dia orang kaya. Karena mobilnya mobil Lamborghini. Karena rumahnya seperti istana. Saudara tahu betapa sakitnya hati pria itu? Betul tidak? Artinya engkau mencintai aku bukan karena engkau mencintai diriku. Engkau mencintai hartaku. Maka tadi pagi aku katakan, kalau engkau bisa mendapatkan Yesus, engkau mendapatkan semua yang dia miliki. Sama seperti seorang wanita ini. Kalau dia betul-betul mengasihi pria ini, dia mendapatkan apapun yang pria ini miliki. Tapi seringkali kita sangat menyakiti hati Tuhan. Yang Tuhan inginkan apa? Kita bukan mencintai apa yang dia miliki. Tapi Tuhan ingin kita mencintai dirinya. Amin. Benar enggak kita mencintai dia? Bagaimana engkau membuktikan kau mencintai dia? Untuk engkau bisa membuktikan kau mencintai dia,
ini, aparneuma ini, sangkal dirimu. Pikul salib ini. Bapak Ibu, firman ini sangat benar. Seringkali oleh karena kemewahan, kenyamanan hidup, kita lupa akan karya salib Tuhan. Kita lupa. Maka Tuhan katakan ingat itu. Pikul itu, artinya ingat itu setiap hari. Sulit sekali buat kita saudara, kalau kita tidak pikul salib, untuk kita bisa benar-benar menghargai dan menghormati Tuhan. Engkau tidak akan punya alasan. Kalau kamu tidak tahu semua apa yang dijelaskan hari ini buat dirimu, engkau tidak akan pernah tahu kok, untuk apa sih Tuhan mati di atas kayu salib. Kamu tidak punya alasan yang kuat untuk mencintai dia, enggak punya. Kalau hanya engkau mencintai Yesus oleh karena berkatnya saja, maka nilai rasa cintamu itu hanya seukuran berkat itu. Dan itu akan lenyap seiring dengan bergeraknya waktu. Jangan heran kalau seringkali kita jumpain banyak orang Kristen hidupnya tidak bisa konsisten. Hari ini kita lihat dia begitu baik, besok lusa dia bisa begitu jahat. Bahkan sangat jahat. Bahkan kadang iblis pun